Halo YouTube, balik lagi di FD Channel bersama gue Farhan di sini. Dan di sebelah gue ini udah ada PC yang kalau kalian lihat video gue sebelumnya kalian pasti udah pada tahu ya. Yap, ini adalah PC test bench pertama di FD Channel. Dan kali ini gue kedatangan nih satu buah komponen untuk di-review pertama kalinya menggunakan PC ini. Dan komponennya ini adalah VGA cardnya kubu merah dari brand Sapphire, yaitu adalah Sapphire Pulse AMD Radeon RX 6500 XT. Di awal perilisannya banyak banget yang nanyain mengenai pendapat gua tentang VGA card yang satu ini, karena banyak banget pro dan kontra yang diakibatkan oleh kehadirannya. Ada yang bilang bagus banget, ada juga yang bilang kentang. Nah, jadi gimana sih sebenarnya performance dari RX 6500 XT ini? Apalagi mengingat sekarang ini harga VGA card lagi pada turun nih cuy. Maka dari itu pastikan kalian nonton video ini sampai habis biar nggak ketinggalan semua informasi mengenai VGA card yang satu ini. Dan seperti biasa sebelum kita mulai, gue mau ngingetin dulu nih buat kalian yang lagi nonton video ini, jangan lupa ya untuk subscribe dulu channel gue, dukung channel ini supaya bisa lebih berkembang lagi, dan tentunya supaya kalian nggak akan ketinggalan video terbaru dari channel gue. Oke, subscribe dan nyalakan lonceng notifikasinya cuy. Untuk ukuran GPU murah, secara desain Sapphire Pulse RX 6500 XT ini hadir dengan tampilan yang sangat menarik. Walaupun untuk ukurannya ini terbilang agak kecil, namun kartu grafis yang satu ini sudah dilengkapi dengan dual fan dan backplate yang menutupi PCB-nya, membuat tampilannya terlihat sangat rapi. Dari segi build quality-nya juga tergolong cukup baik ya untuk sebuah VGA card di harga 3 jutaan. Nah, Radeon RX 6500 XT ini merupakan GPU entry level dari AMD yang memiliki performance cukup menarik di kelas harganya cuy. Karena selain performance gaming di 1080p yang cukup baik dengan 4GB VRAM dan PCIe Gen 4-nya, RX 6500 XT ini adalah GPU keluaran terbaru dengan arsitektur RDNA 2 versi 6nm yang memiliki fitur kekinian seperti Ray Tracing, Infinity Cache, dan FSR. VGA card ini bisa jadi salah satu solusi buat kalian para gamers yang ingin merakit PC di kelas budget tapi tetap ingin merasakan experience main game-game terbaru di resolusi 1080p. Nah, dengan harga yang menarik dan performance yang baik ini, tentunya VGA card ini nggak sempurna ya cuy. Karena VGA card ini masih memiliki beberapa kekurangan, seperti absennya GPU encoder yang akan membuat GPU ini dirasa kurang enak untuk editing video. Tapi bukan berarti nggak bisa sama sekali. Menggunakan RX 6500 XT ini untuk kebutuhan editing sebenarnya masih bisa cuy. Cuman durasi encodingnya aja yang lebih lama ketimbang VGA card yang memiliki GPU encoder di dalamnya. Selain itu, GPU ini juga hanya menggunakan PCIe 4x4, yang artinya akan ada perbedaan performance jika Mobo dan CPU-nya tidak support PCIe Gen 4. Jadi sangat disarankan jika kalian ingin merasakan performance yang maksimal dari VGA card yang satu ini, pastikan kalian menggunakan CPU dan motherboard yang sudah support PCIe Gen 4. Bagusnya, kombinasi VRAM 4GB dan PCIe 4x4 ini membuat VGA card yang satu ini kurang diminati oleh para miner, yang secara teori harusnya akan membuat harga dari GPU ini lebih stabil coy. VGA card yang satu ini gua rasa memang diperuntukkan buat kalian para gamers yang ingin build PC kere hore tapi tetap memiliki performance gaming yang cukup kencang. Karena selain performance, konsumsi daya listriknya juga terbilang cukup kecil coy. Bahkan rekomendasi PSU yang diberikan oleh AMD untuk VGA card ini hanya di 400 watt aja. Jadi kalian gak perlu beli power supply yang jumbo-jumbo. Cukup dengan 450 atau 500 watt aja lah udah cukup untuk menemani VGA card ini. Tentunya hal tersebut akan membantu untuk mengurangi budget di rakitan PC kalian. RX 6500 XT ini hanya dibekali dengan 2 buah slot display output, yaitu 1 buah display port dan 1 buah HDMI. Untungnya HDMI di sini sudah versi 2.1, jadi tetap bisa merasakan resolusi yang tinggi dan refresh rate yang tinggi. Oke, sebelum kita mulai tes performance-nya, gue jabarkan dulu komponen lain yang digunakan di PC ini. Yang pertama untuk prosesornya, di sini gue menggunakan prosesor dari AMD yaitu Ryzen 5 5600X. Dan untuk sistem coolingnya di sini gue menggunakan IO water cooling dari brand Team Group, yaitu T-Force Siren berukuran 240 mm.
Lalu untuk motherboardnya di sini kita menggunakan motherboard dari brand Asus, yaitu Asus ROG Crosshair Hero Wi-Fi dengan chipset X570. Lalu untuk RAM-nya di sini gue menggunakan RAM dari brand V-Color, yaitu V-Color Prism Pro 2x8GB CL16 3600 MHz. Untuk storage-nya di sini gue menggunakan satu buah SSD NVMe dari brand Team Group, yang tipenya itu adalah Team Group MP34 berkapasitas 512GB. Berikutnya untuk power supply di sini gue menggunakan power supply dari brand Aerocool, yaitu Aerocool Mirage Gold 650W yang sudah bersertifikasi 80+ Gold. Dan untuk casingnya di sini kita juga menggunakan dari brand Aerocool, yaitu Aerocool Prism. Oke, itu aja komponen yang digunakan dan sekarang kita langsung aja tes performance dari Radeon RX 6500 XT ini. Pertama-tama seperti biasa kita mulai pengetesan benchmark menggunakan 3D Mark Time Spy dan hasilnya GPU Radeon RX 6500 XT ini mendapatkan skor sebesar 5039 poin dengan suhu maksimal di angka 63 derajat Celcius. Skor ini terpaut lumayan jauh jika dibandingkan dengan kompetitornya di kelas harga yang sama pada saat video ini dibuat, yaitu GTX 1650 GDDR6. Lalu pada pengujian Firestrike, GPU ini mendapatkan skor sebesar 15.680 poin dengan suhu tertinggi di angka 62 derajat Celcius. Oke, sekarang kita move on ke pengujian gamingnya. Seperti biasa, game pertama yang gue coba adalah Valorant dengan settingan rata kiri atau yang paling high. RX 6500 XT ini mampu menghasilkan rata-rata FPS di angka 240 sampai dengan 270 FPS. Berikutnya untuk game PES 2021 dengan settingan high di resolusi 1080p, PC ini menghasilkan rata-rata FPS di angka 150-an FPS coy. Next untuk game GTA 5 di resolusi 1080p dengan settingan tertinggi yang bisa diberikan dan tentunya dengan MSAA x 8, PC ini mendapatkan rata-rata FPS di angka 43 FPS. Tentunya FPS-nya akan lebih tinggi jika MSAA-nya diturunkan atau dinonaktifkan coy. Lalu berikutnya untuk game Horizon Zero Dawn, seperti biasa kita coba jalankan benchmarknya dengan settingan ultra quality. Average FPS yang dihasilkan PC ini berada di 56 FPS dengan skor 10.054 poin. Berikutnya kita juga coba jalankan benchmark pada game Shadow of the Tomb Raider di resolusi 1080p dengan preset high. PC ini mampu menghasilkan rata-rata FPS di angka 68 FPS dengan skor 10.656 poin. Dan karena di sini kita ingin mengetahui kemampuan ray tracing dari RX 6500 XT, gue coba jalankan benchmarknya dengan preset high dan ray tracing medium. Ternyata PC ini masih mampu menjalankannya dengan rata-rata FPS yang masih sangat playable di angka 58 FPS dan skor di angka 9064 poin. Tentunya jika dipaksakan ke preset yang lebih tinggi lagi, FPS-nya akan lebih drop lagi cuy. Ya kita juga nggak bisa terlalu berharap dari VGA card dengan harga 3 jutaan ini. Ada ray tracing aja udah bonus menurut gue cuy. Oke, kita move on ke game selanjutnya yaitu Cyberpunk 2077. Di resolusi 1080p dengan preset medium, RX 6500 XT ini masih mampu menjalankan game tersebut dengan FPS rata-rata di 56 FPS. Dan jika kita coba naikkan presetnya ke high, rata-rata FPS-nya akan turun di angka 43 FPS-an. Bisa dilihat di sini daya listrik yang dikonsumsi oleh GPU-nya hanya berkisar di angka 80 watt aja cuy. Dan jika dibandingkan dengan performance-nya yang cukup tinggi, menurut gue GPU yang satu ini lumayan hemat daya cuy. Nah itu dia tadi performance dari Radeon RX 6500 XT. Gimana nih menurut kalian performance secara keseluruhannya? Kalau menurut gue pribadi, jika kalian mencari VGA card keluaran terbaru untuk kebutuhan gaming di kelas budget, VGA card ini masih bisa jadi salah satu pilihan yang menarik. Karena secara performance gaming masih sangat bisa diandalkan untuk game-game di resolusi 1080p. Untuk kebutuhan editing sendiri, jika memang kalian adalah pengguna PC yang berfokus lebih ke arah kegiatan tersebut, gua rasa sih memang agak kurang cocok ya. Tapi jika hanya untuk kebutuhan editing video di resolusi 1080p seperti workflow gua di YouTube, gua rasa sih masih aman-aman aja cuy.
Satu hal yang nantinya mungkin bisa jadi salah satu deal breaker terbesar untuk RX 6500 XT ini adalah jika nanti VGA card seperti GTX 1650 Super kembali normal harganya, gua rasa akan mengancam posisi dari RX 6500 XT ini. Karena selain performance yang mirip-mirip, kompetitornya ini memiliki GPU encoder yang tidak ada di dalam RX 6500 XT. Ya, pada akhirnya semua pilihan itu kembali lagi kepada kalian coy. Kalau dilihat dari kelas harganya di angka 3,5 jutaan, harusnya VGA card ini head to headnya dengan 1650 polos ya. Yang dimana secara performance gaming si RX 6500 XT ini memiliki performance yang lebih tinggi dibandingkan VGA card tersebut. Jadi mending mana nih cuy? RX 6500 XT, GTX 1650 atau GTX 1650 Super? Ya kalau gue sih lihat lagi dari budgetnya masih bisa naik atau enggak, dan kebutuhan kalian ini butuh untuk editing video juga atau cuman buat main game aja. Kalau buat main game aja sih RX 6500 XT ini udah yang paling mantep di kelas harganya. Oke, segitu aja video gua kali ini. Semoga bisa bermanfaat buat kalian yang lagi bingung nyari GPU di kelas entry level, atau mungkin buat kalian yang lagi mau rakit PC. Thank you banget buat kalian yang udah nonton video ini sampai habis, dan thank you juga buat AMD Indonesia yang sudah meminjamkan RX 6500 XT ini untuk gue cobain. Gue juga mau minta maaf banget jika ada kekurangan dalam video ini. Akhir kata, gue Farhan pamit undur diri. Don't forget to like and subscribe, and as always, see you on the next video. Bye-bye.